Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah berdoa dan menyiapkan buku catatan masing-masing. Kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan nilai mutlak. Ya, pertama-tama kita akan pelajari dulu tentang definisi nilai mutlak. Nah, simbol dari nilai mutlak nanti adalah dua garis lurus yang akan mengapit suatu bilangan. Nah, nilai mutlak itu sendiri adalah jarak antara sebuah bilangan dengan 0 pada garis bilangan. Seperti ini, garis bilangan. Misal kita mau mencari jarak antara bilangan 6 dengan 0. 6 dengan 0, jaraknya adalah 6 langkah. Kemudian kita cari jarak bilangan negatif 6 dengan 0. Jaraknya juga 6 langkah. Seperti itulah definisi nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dari 6 adalah 6, nilai mutlak dari negatif 6 adalah 6 juga. Semuanya merupakan bilangan positif. Hasil nilai mutlak selalu positif. Nah, di sini, untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan dua garis lurus mengapit bilangan X, ditentukan oleh nilai mutlak X sama dengan positif X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan negatif X untuk X kurang dari 0. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas dengan contoh-contohnya. Contoh-contohnya, nilai mutlak dari 3. Karena 3 lebih dari 0, maka nilai mutlaknya adalah positif dari 3, yaitu 3 itu sendiri. Kemudian, nilai mutlak dari negatif 13. Negatif 13 kurang dari 0 kan? Maka dipositifkan menjadi 13. Kemudian nilai mutlak dari 7/5. 7/5 sudah positif, maka nilai mutlaknya tetap 7/5. Nilai mutlak dari pi adalah pi itu sendiri karena sudah positif, yaitu 3,14. Kemudian nilai mutlak dari negatif 0,75. Negatif 0,75 harus dipositifkan menjadi 0,75. Yang terakhir, nilai mutlak dari negatif setengah adalah setengah, karena perlu dipositifkan atau diubah menjadi positif. Seperti itu. Ya, mari kita mulai bahas persamaan nilai mutlak. Kita akan menggunakan definisi awal, yang mana nilai mutlak X adalah positif X untuk X lebih dari 0, dan negatif X untuk X kurang dari 0. Nanti kita akan bagi menjadi dua macam persamaan seperti ini. Contoh yang pertama, nilai mutlak X sama dengan 1. Kita akan cari nilai X yang memenuhi. Nilai mutlak X sama dengan 1 berarti X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1. Yang satu positif, yang satu negatif, dibagi dua seperti itu. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X elemen dari negatif 1 dan 1. Contoh yang kedua, nilai mutlak X kurangi 3 sama dengan 5. Kita akan cari himpunan penyelesaiannya dari X. Nilai mutlak X kurangi 3 sama dengan 5, berarti X kurangi 3 sama dengan 5, atau X kurangi 3 sama dengan negatif 5. Sama, dibagi dua, yang satu positif, yang satu negatif. Maka kita selesaikan satu-satu. Di sini, X menjadi sama dengan 5 ditambah 3, lalu X sama dengan 8. Untuk sisi yang sini, X sama dengan negatif 5 ditambah 3. Maka X sama dengan negatif 2. Sebelum menentukan himpunan penyelesaiannya, mari kita uji coba terlebih dahulu dua nilai X ini ke dalam persamaan awal. Untuk X negatif 2, maka persamaannya menjadi negatif 2 dikurangi 3 sama dengan 5. Nilai mutlak negatif 5 adalah 5. Itu nilainya benar. Kemudian jika X sama dengan 8, kita masukkan ke persamaan awal, menjadi nilai mutlak 8 kurangi 3 sama dengan 5. Nilai mutlak dari 5 sama dengan 5, yaitu
benar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X bagian dari himpunan negatif 2 dan 8. Contoh yang ketiga, nilai mutlak dari 2X plus 5 sama dengan 13. Masih sama, nilai mutlak 2X plus 5 sama dengan 13 berarti 2X plus 5 sama dengan 13 atau 2X plus 5 sama dengan negatif 13. Dibagi menjadi dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama menjadi 2X sama dengan 13 kurangi 5, maka 2X sama dengan 8 dan X adalah 8/2 dan X sama dengan 4. Kemudian sisi yang kanan, 2X sama dengan negatif 13 kurangi 5, 2X menjadi negatif 18, maka X adalah negatif 18 dibagi 2 dan akhirnya ditemukan X adalah negatif 9. Sebelum menentukan himpunannya, mari kita tes terlebih dahulu ke persamaan awal. Untuk X sama dengan 4, kita masukkan ke persamaan awal menjadi nilai mutlak 2 kali 4 ditambah 5 sama dengan 13. Apakah benar? Nilai mutlak 8 ditambah 5 sama dengan 13. Nilai mutlak dari 13 sama dengan 13, yaitu benar. Kemudian, untuk X sama dengan negatif 9. Jadi, nilai mutlak 2 kali negatif 9 ditambah 5 sama dengan 13. Nilai mutlak negatif 18 ditambah 5 sama dengan 13. Nilai mutlak negatif 13 sama dengan 13, yaitu benar. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, negatif 9, dan 4. Contoh yang keempat, 5 dikali nilai mutlak 3X dikurangi 7 ditambah 4 sama dengan 14. Untuk bentuk ini, kita harus mensederhanakan terlebih dahulu ke bentuk dasar. Kita harus menghilangkan 5 dan positif 4. Ya, kita sederhanakan, hilangkan 4, yaitu dikurangi 4 di kedua ruas, kemudian menghasilkan seperti itu. Lalu kita bagi 5, karena di depan ada perkalian 5, menghasilkan 3X dikurangi 7 sama dengan 2. Jika sudah ditemukan bentuk standar seperti ini, kita bisa mengubah menjadi dua bentuk, positif 2 dan negatif 2. Kita selesaikan seperti biasa. Yang pertama, kita menghasilkan X sama dengan 9 dibagi 3 atau sama dengan 3. Untuk yang kedua, seperti itu, kita menghasilkan X sama dengan 5/3. Kita uji masing-masing nilai X-nya. Untuk X sama dengan 3. Setelah kita uji, dimasukkan ke persamaan awal, ditemukan nilai mutlak 2 sama dengan 2, nilainya benar. Untuk nilai X yang kedua, 5/3, kita masukkan ke persamaan awal, ditemukan nilai mutlak negatif 2 sama dengan 2, yaitu bernilai benar. Maka himpunan penyelesaian dari X adalah 5/3 atau 3. Contoh ke-5. Nilai mutlak dari 3X plus 9 sama dengan 2X plus 6. Kita cari penyelesaian dari nilai X. Kita bagi dulu menjadi dua bagian yang bernilai positif dan bernilai negatif. Kita selesaikan satu persatu. Untuk yang bernilai positif, kita temukan penyelesaian dari nilai X adalah negatif 3. Untuk yang negatif, penyelesaiannya juga negatif 3. Nah, kita uji, kita masukkan nilai X sama dengan negatif 3 ke dalam persamaan awal. Menghasilkan nilai mutlak dari 0 adalah 0. Maka dari itu, nilai 3, negatif 3 merupakan penyelesaian dari persamaan ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, elemen dari himpunan negatif 3.
Contoh yang keenam, nilai mutlak 4x plus 12 sama dengan x kurangi 3. Ini masih sama ya, seperti contoh kelima. Kita bagi dua, yang satu persamaan dalam bentuk positif, yang lainnya persamaan dalam bentuk negatif. Kita selesaikan masing-masing. Yang pertama, kita temukan x sama dengan negatif 5. Yang kedua, kita temukan x sama dengan negatif 1,8. Kita uji masing-masing. Untuk x sama dengan negatif 5, kita temukan nilai mutlak negatif 8 adalah negatif 8. Itu pasti bernilai salah, karena nilai mutlak tidak mungkin bernilai negatif. Salah. Untuk x sama dengan negatif 1,8, kita temukan nilai mutlak dari 4,8 adalah negatif 4,8. Walaupun sama-sama 4,8, tapi hasil nilai mutlak tidak akan negatif. Berarti untuk x 1,8 juga bukanlah penyelesaian. Maka persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Iya, sekian video kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.